Selamat sore, sobat investor. Kembali pada update gudang saham pada hari ini tanggal 1 Agustus 2020. Kita mulai dari IHSG. Kita lihat update pada minggu ini. Secara pola masih mirip-mirip pada minggu lalu. Jadi IHSG ini semakin bergerak menyempit ya. Jadi kalau memang IHSG berhasil menembus ke atas 5150, secara keseluruhan terlihat sangat baik, akan tetapi kalau melihat sektor-sektor lain kemungkinan besar ada chance untuk IHSG untuk turun lebih dalam ke mungkin level sekitar 4.800-an kalau memang uptrend ini berhasil ditembus ya. Kita lihat big cap lain seperti perbankan. Sebenarnya kita mulai dari BCA, kalau kita lihat sebenarnya nggak amat sangat kuat, selalu di level 30.000 ya. Saat ini bergerak sideways antara 30 dan 31.000. Jadi ini adalah penggerak IHSG saat ini, di mana indeks tidak roll over ke bawah gitu ya. Kita lihat juga dari saham yang besar lainnya, seperti Bank Mandiri, juga tetap masih di level di atas 5.400. Kalau saham consumer goods lain, kita lihat penggerak IHSG, seperti Unilever misalnya, sebenarnya cenderung menguat pada minggu ini ya. Jadi inilah penggerak untuk indeks IHSG minggu ini. Tapi kalau sobat investor lihat pada saham-saham terutama telekomunikasi, terlihat sekali bahwa saham tersebut sudah mulai dijual ya. Contoh adalah saham Indosat pada minggu ini ya. Kita lihat bahwa tren lainnya sudah mulai broken. Seperti ini ya. Seperti ini. Dan kalau kita perhatikan pada saat menembus ke bawah seperti ini, volumenya mulai naik. Jadi untuk saham Indosat tidak disarankan untuk dilihat ya. Kita lihat lagi yang lain seperti Excel pun menunjukkan tren yang mirip ya. Jadi pada saat menembus moving average di sini, kita bisa lihat volume juga lumayan besar. Walaupun saat ini tertahan di support sini, bisa saja jalan jangka pendek akan naik sedikit ke level 2.700-an. Tapi untuk time frame kita di level menengah, di kisaran bulanan, kami tidak suggest untuk masuk ya. Kita menunggu sampai volumenya sudah mulai agak stabil ya. Ini lumayan warning sign ya untuk Excel. Untuk saham Telkom sendiri saat ini masih anteng-anteng saja di level 3.000-an. Di sini ya. Akan tetapi kalau general market mulai melemah, kami merasa akan tembus nih level 3.000 ini. Jadi diharapkan untuk waspada untuk tiga saham Telkom itu. Di lain sisi, untuk saham-saham tower sebenarnya malah menunjukkan tren menguat ya. Contoh adalah Tower Bersama. Ya, di level 1250. Sebenarnya minggu ini Tower TBIG ini malah memberikan volume yang bagus ya. Jadi jika volume mulai menurun dan saham harganya mulai bergerak ke level 1250, mungkin bisa dikonsider.
Untuk saham Tower sebenarnya malah all time high ya, kalau dilihat di sini 1135 ini sebenarnya saham yang harga yang tertinggi. Dan juga begitu harga naik, kita lihat volume malah makin baik. Jadi ini agak berkontradiksi dengan Excel dan Indosat tadi ya. Kita lihat lagi saham telekomunikasi seperti Era. Era saat ini sebenarnya masih dalam uptrend. Dan juga saat ini amat kuat di level 1450-an ya. Seperti ini. Berusaha untuk tetap di atas level ini. Jadi kita harus monitor terus ya. Kalau memang sudah turun seperti ini dan volume menunjukkan amat tinggi, volume tinggi berarti penjualan dari para pelaku pasar sangat besar. Nah inilah saatnya kita harus juga siap-siap untuk menjual Era ini ya. Di tempat lain, saham seperti Poultry pun menunjukkan tren melemah ya. Seperti kita lihat dari Java, seperti ini. Kita coba lagi ya. Jadi Java ini volumenya agak besar sedikit. Sudah mulai warning sign di sini ya. Amat sangat jelek jika level 1050-an ini tembus ke bawah. Ya, terutama dengan volume yang lumayan tinggi. Untuk main juga saat ini kembali di level di bawah 650. Volume lumayan tinggi di sini. Walaupun break minggu kemarin lumayan besar di 650. Secara overall walaupun masih uptrend, tapi ini level yang kita harus perhatikan baik-baik ya. Jika tembus di bawah level 600, diperkirakan akan meluncur terus ke level 550-an di sini. Saham lain seperti retail, kita lihat Ace Hardware. Sebenarnya polanya lumayan baik. Uptrend yang sangat kuat ya. Dan sudah tembus di level resistance di sini. Sekitar 1700-an. Pada saat ini volume memang tidak terlalu kuat, tapi tetap saja tembus di atasnya. Mitra Adi Perkasa sebenarnya amat lemah di sini. Bisa terlihat. Terlihat agak sulit untuk menembus ke atas level 750-an. Seperti ini ya. Akan tetapi kita harus tunggu lagi selama mungkin 2-3 minggu apakah MAPI bisa menembus ke atas seperti ini. Jika tidak, akan dipastikan kemungkinan besar MAPI akan kembali ke level sekitar 500-an, 450-an ya di sini ya. Untuk saham lain seperti saham Auto, ini adalah Astra Autopart. Saat ini masih konsolidasi di level 870, 970-an.
setelah berhasil break support di sini ya, 850, 860-an. Nah, ini saham auto juga di danger zone ya, karena volume lumayan tinggi di sini, dan sebentar lagi akan break trendline di bawah. Jika dia berhasil break ke bawah pada minggu depan, dipastikan saham auto akan turun kembali ke level sekitar 750-an ya. Kalau untuk saham IMAS, level krusial di 600, saat ini masih aman ya, di 650-an. Volume juga terlihat lebih baik dibanding saham auto. Jadi ini masih level wait and see. Kemungkinan besar jika turun dengan volume rendah ke level 600-an boleh dibeli karena masih dalam konsolidasi. Akan tetapi jika IMAS break di bawah 600, maka harus diperhatikan level support di bawah ya, sekitar 500 atau malah mungkin bisa kembali ke 350-an. Saham Astra, level penting di saham Astra adalah level 4250-an karena sempat ada base di sini selama 2 bulan dari Maret tengah sampai Juni tengah sampai awal Juni. Saat ini tidak terlalu bergerak kemana-mana, ada level support sedikit di level sekitar 4750 ya. Di luar itu kita wait and see dulu untuk Astra ini. Selama overall kita balik ke IHSG. Jika masih berada di uptrend ini kita akan wait and see. Tapi kemungkinan besar kalau saham-saham lapis 2 atau yang lainnya menunjukkan tren pelemahan, lama-lama IHSG akan turun ke uptrend ini ya, break uptrend ini. Jadi sobat investor diminta untuk waspada dan kita akan cek lagi perkembangannya minggu depan.